Halo semuanya, selamat datang di channel kita yang masih baru ini. Dan pada hari ini kita akan membahas seputar tentang salah satu kitab di dalam Alkitab, yaitu kitab Daniel pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-19. Tapi sebelum saya akan melanjutkan akan pembahasan kita pada saat ini, mari kita sekali lagi kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami patut memuji dan bersyukur akan kehidupan yang telah Engkau berikan bagi kami. Pada saat ini dengan kerendahan hati kami bermohon kepadamu ya Tuhan, memberikan hikmat akal budi dari sorga, sama seperti Tuhan memberkati Daniel, memberikan segala hikmat kepadanya. Berikan juga hikmat bagi kami supaya dapat mengerti akan tentang cara-cara kami untuk berdoa yang sebaiknya dilakukan menurut teladan yang diberikan melalui kitab Daniel ini. Kami berdoa dan membawa semuanya ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Ayat Alkitab kita yang saya ingin bagikan pada hari ini bercerita tentang doa daripada Daniel yang ada di dalam Daniel pasalnya ke-9 ayat 4 sampai 19. Tetapi sebelumnya, mari kita lihat latar belakang kenapa Daniel ini mau menyampaikan doa. Nah, di dalam Daniel pasalnya yang ke-9 ayat yang 1 dan kedua, kita bisa melihat setting penanggalan atau kapan dituliskannya doa ini. Dan melalui catatan yang Daniel bawakan, di tahun pertama pemerintahan Darius, ia mengidentifikasikan Darius melalui juga ayahnya dan asal etnisnya dan jabatan politiknya yang ada di ayat yang pertama. So, ini sebelum kita masuk di dalam ayat yang keempat dan seterusnya. Dan kemudian ia mengulangi akan penanggalan itu di ayat 2. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Jadi di dalam kitab Yeremia terdapat juga nubuatan bahwa ada 70 tahun diberikan kepada Yerusalem menjadi sebuah puing-puing. Nah, di sini menunjukkan bagaimana Daniel itu sendiri dia mempelajari akan kitab-kitab para nabi, dan terlebih khusus Yeremia ini dia melihat bahwa ternyata ada jangka waktu yang diberikan bagi Yerusalem untuk menjadi suatu puing-puing, menunjukkan bagaimana tidak lama lagi dalam tahun itu bahwa kedepannya semakin dekat Yerusalem akan dibangun kembali. Dan ayat yang ketiga, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Ayat 4 kita masuk ke ayat inti. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintahmu. Di sini kita melihat bagaimana sambil dia membuka akan Alkitab, dia mengarahkan mukanya dan berdoa kepada Tuhan. Luar biasa teladan yang diberikan oleh Daniel. Nah, di dalam Yeremia 25 ayat 10 sampai 14 dia mempelajarinya, dan di sana ada pembuangan bangsa Yahudi di Babel dan akan berlangsung selama 70 tahun. Betapa pentingnya mencatatkan akan hal-hal ini. Tahun di mana dia dituliskan Darius, kemudian apa yang dilakukan Daniel saat dia berdoa, dia membuka Alkitab, dia menganakan muka kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa benar-benar yang dia sampaikan kepada Tuhan itu adalah berdasarkan juga permohonan dan juga masalah-masalah yang terjadi pada saat itu, krisis dalam hatinya, ya, sampai kapan Tuhan akan memberikan kesempatan kepada orang Israel di situ. Dan kita melihat pentingnya untuk penanggalan ini menunjukkan bahwa
kita berdoa sesuai dengan apa yang kita alami saat itu. Jangan kita berdoa sesuatu yang tidak kita butuhkan pada saat itu, sehingga akhirnya Tuhan tidak memberikan jawaban karena yang kita doakan itu mungkin bertele-tele atau terlalu banyak repetition, sehingga doa itu menjadi sesuatu yang hanya rutinitas, bukan sebenarnya yang kita sendiri butuhkan saat itu. Mari kita mempelajari selanjutnya di dalam kitab Daniel ini. Kita melihat dia memulai doanya di ayat 4, di mana dia katakan Allah yang besar, Allah yang dahsyat, ya, yang memegang akan perjanjian kasih-Nya. Dia memulai doanya dengan mengakui akan kebesaran daripada Tuhan. Ungkapan ini menunjukkan pemahaman Daniel yang mendalam tentang Allah berdasarkan pengalaman hidup bersamanya. Terkadang kita semua juga memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan di masa lalu. Dan ketika kita berdoa, ingat apa yang Tuhan perbuat dan muliakan Dia. Berikan pujian kepada Tuhan, Allah yang besar dan setia pada perjanjian. Nah, kita lihat itu di dalam ayatnya yang keempat. Allah yang maha besar dan dahsyat, memegang perjanjian dan kasih setia. Nah, sebutan besar dan dahsyat menunjukkan transendensi Allah. Hakikatnya layak kita hormati dan kekaguman karena kekudusan dan kuasanya yang maha kuasa. Ya, ini juga kaitannya dengan takut akan Tuhan, di mana kita menghormati Dia yang sungguh amat besar. Dan Daniel menyebut Allah sebagai Allah yang memegang perjanjian, menyatakan kesetiaan Allah untuk menepati janjinya. Di sini ada kata Ibrani yang digunakan di sini perjanjian, ya, adalah kesed, yang mengandung makna kasih setia, belas kasihan, dan kesetiaan yang tidak berubah. Di saat kita berdoa, ingat apa itu Tuhan, siapa Tuhan kita. Jangan kita hanya mau meminta permohonan kepada Tuhan, tapi tidak mengakui Tuhan itu ternyata sumber segala berkat, sebuah kuasa ada kepada Dia. Jangan kita lupa untuk di dalam permohonan kita untuk mengakui akan Tuhan. Di saat juga Daniel mengakui akan doanya, permohonannya, di ayat selanjutnya dikatakan dia berdoa pengakuan dosa. Mari kita lihat di dalam ayatnya yang ke-5 sampai ke-6. Ayat 5. Kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak, kami telah menyimpang dari perintahnya dan peraturannya. Ayat 6. Dan kami tidak taat kepada hamba-hambamu para nabi yang telah berbicara atas namamu, kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri ini. Jadi Daniel mengakui bahwa bangsa itu melanggar hukum Tuhan, menolak untuk mendengarkan akan nabi-nabinya, terlebih khusus Yeremia. Seandainya mereka mau mendengarkan, mereka dapat menyelamatkan diri mereka sendiri, ya, Yerusalem dan bangsa. Menjadi suatu pelajaran yang penting bahwa ketika kita berdoa, kita harus juga rendah hati bahwa kita ini adalah juga memiliki dosa-dosa. Daniel sendiri mungkin dalam saat ini, dalam konteks saat itu, bukan dia yang berdosa, tetapi dia mengakui bahwa dia bagian daripada bangsa yang melakukan dosa. Artinya adalah kesalahan, ya, akui itu kepada Tuhan. Tidak hanya kita memuji Tuhan, tetapi kita harus juga mengakui bahwa kita juga melakukan dosa. Apakah kita berdosa secara pribadi, apa yang kita perbuat, maupun secara komunitas sebagai suatu kelompok umat Tuhan. Dan meskipun manusia itu berdosa, Daniel mencoba menekankan bahwa Allah itu tetap benar. Apa buktinya? Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-7. Ini lanjut doanya.
Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat, mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan, ayat 8, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapak-bapak kami patutlah malu sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Di dalam keadaan kita yang berdosa, kita harus ingat bahwa kita juga memiliki kehidupan yang sangat berarti di hadapan Tuhan. Bukan berarti kita yang harus menjadi fokus, tetapi harus kita ingat bahwa kita adalah orang yang berdosa. Kita harus berlaku benar. Nah, oleh karena itu saya membawa pemikiran kita terhadap Allah yang tetap benar meskipun ada dosa. Bangsa itu tidak benar, saudara-saudara, tetapi Allah itu tetap benar. Sekalipun manusia terus-menerus gagal, Allah tidak pernah berubah. Karena itu kita harus memohon karunia kebenaran Allah melalui Yesus Kristus. Nah, di sini kita melihat di ayat-ayat selanjutnya ada konsekuensi terhadap dosa. Ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Di sini, sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap dia. Di ayat yang ke-12, didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit seperti di Yerusalem. Dan ayat yang ke-14, sebab itu Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami, karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya, tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Apa artinya di sini? Dalam kita berdoa, ada dosa-dosa yang kita lakukan, terima. Ya, dosa itu mendatangkan ada konsekuensi-konsekuensi dalam kehidupan kita. Jadi terlepas daripada permohonan kita pengakuan akan dosa, kita harus tetap menerima konsekuensi daripada dosa yang kita lakukan. Tetapi lebih besar daripada itu, di dalam kitab Daniel ini, Allah adalah pemulih. Dosa, biarlah dosa itu tetap menjadi dosa dan ada konsekuensinya. Tetapi kita bermohon Allah supaya Allah dapat memulihkan. Dan ketika kita mempelajari ini di dalam kitab Daniel, dia berurusan banyak tentang pemulihan umat-umat Allah dan juga sanctuary atau tempat di mana umat-umat Tuhan beribadah. Dan karena dia memulihkan juga tempat sanctuary itu, maka dia juga Allah yang juga dapat memulihkan kita. Oleh karena itu, konsekuensi dikatakan tetap. Dia mengakui bahwa memang konsekuensi daripada dosa-dosa mereka adalah demikian, ditangkap di dalam Babel. Tetapi ayatnya yang ke-15 dan 16, ingat kepada peristiwa bagaimana Tuhan mengeluarkan mereka. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah kami yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasyurkan nama-Mu, seperti pada hari ini kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. Ayat 16, ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu. Dia meminta belas kasihan Tuhan. Meskipun benar konsekuensi dosa itu ada, tapi Tuhan, ingatlah perbuatan-Mu, ya, yang Tuhan telah berikan bagi kami. Jikalau teman-teman, orang-orang muda dulu memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan, bilang kepada Tuhan sambil kita mengakui dosa kita, Tuhan mampu untuk memulihkan keadaan saya sendiri, sama seperti Tuhan membawa saya keluar dalam satu masalah yang pernah saya alami. Nah, di sini kita mempelajari bagaimana di dalam kita berdoa kepada Tuhan, jangan kita egois. Semuanya itu harus kembali kepada Tuhan.
Daniel juga mendoakan secara kolektif para pemimpin kami, ya, para nenek moyang kami yang ditutupi dengan malu. Mari kita lihat di dalam ayat Alkitab ini. Ayat 16. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umatmu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Ayat 17. Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah kami, dua hambamu ini adalah permohonannya, dan sinarilah tempatmu yang kudus yang telah musnah ini dengan wajahmu demi Tuhan sendiri. Ini merupakan permohonan kolektif, bukan cuma pribadi, saudara. Anak-anak muda, jangan cuma suka dengan diri sendiri doanya. Doakan juga teman-teman kita satu jemaat ataupun yang lain yang dalam keadaan masalah. Dan kita melihat bagaimana Daniel ini menjadi seorang intercessory. Dia yang membawakan doa syafaat bagi bangsanya. Ia mengingat kembali kejadian di Exodus dan juga permohonan terakhirnya Daniel, supaya Tuhan mengingat, ya, jika Allah mengampuni umatnya, bangsa-bangsa akan melihat betapa besar kasihannya. Berdoa kepada Tuhan, mengakui dosa untuk pemulihan. Supaya apa? Apakah supaya kita berdiri lebih benar di hadapan Tuhan? Bukan. Supaya Tuhan dimuliakan, supaya kemuliaan Tuhan itu lebih besar daripada apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Ayat 17-19 adalah bagian akhir daripada doa Daniel, yaitu dia mau supaya demi kehormatan Tuhan, maka pulihkanlah atau jawablah doa-doa daripada Daniel, daripada umat-umatmu ini yang bermohon kepada Tuhan. Di saat kita berdoa, kita harus belajar doa bukan hanya untuk kita pribadi, tetapi dalam Matius 5 ayat 16, semuanya itu supaya kita semua itu bercahaya di depan orang. Bercahaya untuk menunjukkan apa? Menunjukkan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Dan bagian paling terakhir yang menjadi pelajaran penutup bagi kita saat kita berdoa adalah doa itu jangan template, tapi doa itu harus sungguh-sungguh dari hati, dari apa yang kita rasakan. Ayat 19. Ya Tuhan dengarlah, ya Tuhan ampunilah, ya Tuhan perhatikanlah dan bertindaklah. Jadi ada repetition di sini, tapi repetition yang tidak bertele-tele. Semuanya itu datang daripada hati, daripada Daniel. Dan kita tahu bersama jawaban doa Tuhan terhadap doa yang sangat panjang ini, yaitu ada jawaban. Tuhan mengutus malaikat Gabriel menjawab bahwa akan ada pemulihan bagi bangsanya. Dan yang menjadi pemulihan ini bukan hanya bagi bangsanya sendiri, tapi kita lihat di Daniel 9 dan 8 ada hubungannya dengan nubuatan tentang pemulihan akan Ka'bah. Dan di situ juga ada tentang pemulihan umat-umat Tuhan yang tetap setia sampai zaman ini dan sampai sebelum Yesus datang. Pelajarannya semua bagi kita adalah di saat kita berdoa, Daniel mengajarkan itu meliputi firman Tuhan. Ya, saat kita mempelajari akan firman Tuhan, kita juga akan tergerak untuk berdoa berdasarkan firman Tuhan. Kita mempelajari dan berdoa. Itu meliputi pengakuan dosa, ya, pribadi ataupun komunitas. Kemudian ketika kita berdoa, doa yang sejati membesarkan kasih Allah yang adalah benar, setia, dan kasih. Kita bermohon kepada Tuhan supaya fokusnya adalah memuliakan Allah. Dan terakhir, pentingnya untuk berdoa seperti bagaimana contoh Daniel, berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang betul-betul membutuhkan tangan Tuhan, bukan doa yang template atau doa makan atau doa rutinitas, tetapi doa yang penuh dengan kesungguh-sungguhan. Sehingga demikianlah Tuhan dapat bekerja dalam kehidupan kita, bahkan membawa rancangan yang begitu besar dalam kehidupan umat-umat Tuhan.
Oleh karena itu saya meminta kita semua, mari kita untuk berdoa dengan hati yang tidak egois, dengan merendahkan diri kita dan menaikkan, memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan Allah yang benar, kasih dan penuh kasih sayang dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa yang kami lakukan apabila kami berbuat kesalahan di saat kami berdoa, di mana kami terus memohon tanpa memuliakan akan Tuhan. Biarlah kami diubahkan melalui pelajaran dari Daniel pada hari ini, dan biarlah di saat Tuhan memulihkan diri kami dapat melakukan kehidupan ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu semuanya kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang dimuliakan, bukan kami sendiri, dan kami menantikan Tuhan datang kedua kali untuk membawa kami semua. Kami bawa doa ini dalam nama Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus dosa kami, Allah yang penuh dengan kasih setia, Maha Pengampun, dalam nama Yesus. Amin.